Swastiastu. Om Awignam Astu Namasida. Semoga semua makhluk berbahagia. Di sini saya akan menceritakan awal mula terciptanya Dewa Ganesha dan mengapa beliau berkepala gajah. Dari berbagai sumber banyak yang saya dapatkan sebagai referensinya. Ada dari Gandapati Kanda, ada pula yang terkenal yaitu sebagai Siwa Purana, yang mana dalam kitab Siwa Purana bahwa Dewa Ganesha diciptakan oleh Dewi Parwati dan dibunuh oleh Dewa Siwa. Dalam kisahnya, dalam kitab Siwa Purana, bahwa suatu ketika Dewi Parwati sedang ingin mandi, yang mana beliau tidak ingin diganggu oleh siapapun, termasuk orang-orang pengikut-pengikut dari Dewa Siwa itu sendiri. Maka dari itu, beliau menciptakan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ganesha, yaitu dibentuk dari tanah liat dan diberikan kekuatan atau penghidupan pada patung tersebut, sehingga patung tersebut berubahlah menjadi seorang anak laki-laki. Suatu ketika, di saat Dewi Parwati ingin mandi, lalu dia menyampaikan kepada anaknya yaitu Ganesha untuk memberikan perintah kepada anaknya bahwa siapapun yang masuk tidak diizinkan oleh Dewi Parwati tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seizin dari beliau. Lalu si anaknya yaitu Ganesha menyanggupi atau menuruti permintaan dari ibunya yaitu Dewi Parwati. Setelah itu, Alkisah ketika Dewa Siwa sudah selesai melaksanakan meditasinya, beliau kembali ke rumah atau ke tempat kediaman Dewi Parwati dan Dewa Siwa, yang kebetulan di sana sudah dijaga atau ditunggu oleh Ganesha, yaitu anaknya Dewi Parwati yang diciptakan atas kehendak dan keinginan Dewi Parwati itu sendiri. Setelah itu, pertikaian antara Dewa Ganesha dan Dewa Siwa pun terjadi, yang mana bahwa Dewa Siwa sudah menjelaskan kepada anak kecil tersebut bahwa dia juga merupakan suami dari ibunya yaitu Dewi Parwati. Akan tetapi Ganesha, anaknya Dewi Parwati, tidak menerima penjelasan dari Dewa Siwa, walaupun itu sebagai suaminya Dewi Parwati. Alasannya karena dia ingin menepati janjinya terhadap ibunya. Selanjutnya, dalam hal itu Dewa Siwa murka, yang mana beliau kehabisan kesabaran untuk menjelaskan kepada anak tersebut, yang akhirnya pertikaian ataupun perkelahian tidak terelakkan, di mana Dewa Siwa menggunakan senjata beliau yaitu Trisula untuk membunuh atau memenggal lehernya anak tersebut yaitu Ganesha, putranya dari Dewi Parwati. Selanjutnya, selesai mandi, selesai membersihkan diri, Dewi Parwati terkejut melihat anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Lalu Dewi Parwati murka, yang mana beliau tidak terima anaknya dibunuh oleh suaminya, sehingga Dewa Siwa sadar bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Lalu Dewa Siwa
meminta pertolongan atau meminta saran kepada Dewa Brahma, yang mana Dewa Brahma menyarankan kepada Dewa Siwa, carilah makhluk hidup yang ada di bumi, yang kepalanya menghadap ke utara. Setelah itu Dewa Siwa melaksanakan atau menerima saran dari Dewa Brahma, yaitu beliau meminta kepada baktanya yaitu para Gana untuk melakukan perintah tersebut. Terusnya para bakta atau para pengikut beliau turunlah ke bumi. Setelah itu para bakta atau para Gana turun ke bumi. Melihatlah makhluk hidup, yaitu berupa seekor gajah yang menghadap ke utara. Selanjutnya para baktanya Dewa Siwa yaitu para Gana tadi memenggallah leher seekor gajah tersebut. Selanjutnya leher gajah tersebut dibawalah ke hadapan Dewa Siwa, yang mana setelah diserahkan kepada Dewa Siwa, para bakta menyerahkan. Selanjutnya Dewa Siwa memberikan penghidupan atau kekuatan kepada Dewa Ganesha. Sehingga seperti itulah awal mulanya cerita kelahiran dan kematian Dewa Ganesha dan mengapa beliau berkepala gajah. Seperti itu. Dan ada lagi berbagai macam versi cerita, yang mana ada juga mengapa taring atau gading Dewa Ganesha patah atau tinggal satu, yang mana di sana juga ada menceritakan perkelahian antara para Surama dengan Dewa Ganesha yang tanpa sengaja memotong gading Dewa Ganesha sehingga gading kirinya hilang satu. Itulah alasan mengapa gading Dewa Ganesha hanya tinggal satu, yaitu di bagian kanannya saja lagi. Yang selanjutnya, mengapa hal itu dijadikan mitologi dalam ajaran agama Hindu, terutama taringnya ataupun gadingnya itu patah, sama juga berkaitan dengan etimologi atau kepercayaan agama Hindu, orang Hindu terutama di Bali, yang berkaitan dengan mepandes atau potong gigi. Seperti itu awal atau cerita mulanya. Itulah penggalan atau itulah awal mula cerita dari terciptanya Dewa Ganesha, mengapa beliau berkepala gajah dan mengapa taring beliau patah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari cerita ini. Dari berbagai sumber yang saya dapat, ada tadi dari Gandapati Kanda, Siwa Purana, dan lain sebagainya. Yang dapat saya tangkap dari cerita yang saya baca ini, yaitu yang saya sampaikan ini, bahwa dimana Dewa Ganesha menepati akan janjinya, yaitu kepada ibunya Dewi Parwati, bahwa janji akan sebuah kata-kata, akan apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita iakan, atau sebuah janji haruslah ditepati, walaupun itu seperti yang saya ceritakan tadi bertentangan dengan ayahnya sendiri. Itu seperti yang mana Dewa Ganesha dan Dewa Siwa berkelahi. Nah, sekian yang dapat saya ceritakan dari cerita Dewa Ganesha, yang mana awal mulanya beliau lahir atau diciptakan dan bagaimana beliau mempunyai kepala gajah dan kenapa taring beliau juga bisa patah satu. Seperti itu. Baik, jika ada kesalahan kata dari penyampaian ataupun cerita saya, baik ini sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Karena saya juga masih belajar dalam berbagai sumber yang saya tahu, yang saya baca. Cukup sekian dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.